itu boleh. Artinya apa? Uaddi saya tunaikan fardu duhur. Ngerti nggak? Nah, itu boleh ya. Jadi gak pakai usolli, pakai apa? Uaddi. Allah uaddi fardu duhuri lillahi ta'ala. Saya tunaikan fardu duhur lillahi ta'ala. Sama dengan baca dengan usolli. Jadi andai kata kamu ketemu dengan santri gak mengatakan uaddi fardu duhur, gak usah komplain, itu benar juga. Ngerti ya? Ya. Lanjut. Wa yanwi wa yaqulu berkata ya musalli ya. Wa yaqulu berkata ya musalli bihaitsu yasma'u, dengan sekiranya yusmi'u, dengan sekiranya memperdengarkan ya musalli nafsahu, pada dirinya ya musalli, kakul liruknin, seperti setiap rukun qauliyin, yang bangsa ucapan. Berkata Allahu Akbar kepada Allahu Akbar. Di sini Allahu Akbar disebut apa? Takbiratul ihram. Wa huwa, adapun ya Allahu Akbar ya, Tsani arkaniha, ialah kedua dari beberapa rukun-rukunnya salat. Jadi rukun salat tadi ada 17. Yang pertama niat, yang kedua adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa artinya takbiratul ihram itu? Sudah saya terangkan dulu itu. Apa artinya takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan. Apa maksudnya itu? Sesuatu yang halal dikerjakan sebelum takbir dikumandangkan, hukumnya haram. Apabila takbir dikumandangkan maka haram dikerja. Makan halal. Tapi ketika takbiratul ihram haram makan, jangan makan. Kenapa? Karena kita dalam posisi sudah memulai sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu harus diperdengarkan oleh kupingnya sendiri, dan juga rukun-rukun qauli yang lain. Apa rukun qauli? Rukun ucapan itu ada berapa dalam salat? Pertama takbiratul ihram. Jadi harus dengar kupingnya itu. Allah, semua hurufnya takbiratul ihram. Allah, kuping sendiri ya. Allahu Akbar. Tapi bukan berarti kalau lagi ramai kamu nggak menjerit, nggak perlu. Jadi orang ramai Allahu Akbar, nggak perlu gitu ya. Yang penting dengan suara seperti tadi itu, andai kata kamu kelas sendiri sudah dengar kuping sendiri, itu wajib seperti itu ya. Jadi Allahu Akbar. Kalau kamu nggak dengarkan kupingnya, kamu hanya nggak sah sholatnya. Jadi takbiratul ihram itu harus didengarkan kupingnya sendiri. Begitu juga dengan rukun yang lain, rukun qauli yang lain. Apa rukun yang lain qauli? Setelah takbiratul ihram apa? Baca suratul Fatihah. Nah, itu juga harus mendengar kupingnya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Bismillah dulu ya, sampai selesai. Karena itu rukun qauli. Apalagi yang ketiga rukun qauli. Tahiyat akhir, tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tasyahud akhir. Itu kupingnya wajib mendengar. Setelah itu apalagi rukun yang qauli? Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad di mana? Tasyahud akhir. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu minimal. Yang sempurna apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala, itu yang biasa. Itu juga kupingnya sendiri dengar shalawatnya ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rukun qauli yang terakhir apa setelah itu? Salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, itu minimal. Jadi rukun qauli mulai dari takbiratul ihram, suratul Fatihah, tasyahud awal, salat kepada Nabi di tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir, salat kepada Nabi di tasyahud akhir, dan salam yang pertama bacanya wajib kupingnya sendiri mendengar. Oke, lanjut. Al-tsani itu yang ketiga, al-qiyamu ialah berdiri.
Jadi rukun salat yang ketiga berdiri fil fardi di dalam salat fardu. Jadi yang berdiri itu salat fardu. Adapun salat sunnah, kalaupun kamu enggak berdiri tetap sah, tapi pahalanya separuh ya. Kalau salat sunnah duduk. Di sini lil fardi bagi fardu itu wajib berdiri, lil qadir bagi orang yang mampu. Jadi kalau enggak mampu berdiri, duduk. Ar-rabi'u adapun yang keempat qiraatul Fatihati ialah membaca suratul Fatihah. Qiraatul Fatihati ialah membaca surat Al-Fatihah. Bil basmalati dengan basmalah. Apa basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasydidati dan juga membaca tasdidnya. Jadi tasdidnya Fatihah itu dibaca. Ini termasuk syaratnya Fatihah ya. Syaratnya Fatihah ya. Yang pertama ialah baca basmalah. Ada 7 syarat ya. Ada berapa syarat nih? Ada 11 syarat. Yang pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membaca tasdidnya juga. Jadi semua tasdid dalam Fatihah itu dibaca, jangan sampai ada yang ketinggalan. Apalagi yang iyyaka na'budu itu, kalau salah bisa fatal. Jadi kalau kamu baca iyyaka tanpa tasdid itu artinya kepada cahaya matahari, ayatu syamsi, cahaya matahari menyembah. Kalau kamu yakin dengan itu bisa murtad kafir. Tapi kalau ada tasdidnya iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah kami menyembah ya. Jadi tasdidnya dibaca semuanya. Wa muwalatiha. Dan juga syarat yang berikutnya dalam baca Fatihah ialah muwalah. Muwalah itu nyambung. Wa muwalati dan nyambung. Nyambungnya ya Fatihah, jadi nyambung. Tidak boleh dipisah-pisah ya. Antara ayat per ayat itu enggak boleh simpang pisah. Jadi harus nyambung. Ayat tasiluh kalimatuha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Hasim. Misalnya, alhamdulillah. Itu enggak boleh itu. Kenapa? Karena terpisah sudah. Alhamdulillah bin ar-Rahmanir Hasib alhamdulillah. Itu enggak boleh. Gimana? Ulangi lagi. Jadi enggak boleh antara satu ayat berikutnya enggak boleh terpisah. Harus muwalat namanya. Jadi harus selesai. Kecuali terpisah oleh sesuatu yang ada hubungannya dengan salat. Apa contohnya? Apa yang ada hubungannya dengan salat? Amin. Aminnya makmum dengan imam. Contoh begini, kamu salat tarawih. Ketika sholat tarawih misalnya imamnya cepat nih, imamnya kilat eksklusif nih, kilat khusus nih hanya imamnya. Ketika kamu takbir, kalau kamu nggak ngikut, kalau kamu nggak bareng Fatihahnya dengan imam, maka kamu nggak cukup nggak sempat ikut saking cepatnya. Nah, dalam kondisi seperti ini kamu boleh Fatihahnya bareng dengan imam. Jadi begitu baca Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kata imam. Kamu boleh baca Fatihah di belakang. Baca Fatihah juga. Kenapa? Karena kalau kamu nggak baca Fatihah nggak sempat ikut misalnya, saking cepatnya imam misalnya, kilat khusus misalnya. Akhirnya ketika kamu baca Fatihah di belakangan juga, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketika sampai Ar-Rahmanirrahim, imamnya baca waladdallin depannya. Kamu kan sunnah baca aminnya. Nah kalau itu kamu jawab amin, amin. Itu namanya ada hubungannya dengan sholat. Nah kalau seperti itu kamu boleh langsung nyambung Fatihahnya, nggak usah diulang lagi. Kenapa? Karena yang memisah antara ayat yang pertama, ayat yang satu dan yang berikutnya itu ada hubungannya dengan salat. Apa itu? Amin. Nah kalau seperti itu nggak usah diulang lagi Fatihahnya, tetap nyambung ke belakang. Misalnya nih, Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin waladdallin, kamu amin langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Kenapa? Karena amin itu ada hubungannya dengan salat. Paham ya? Jadi kalau tidak ada hubungannya nggak boleh dipisah. Misalnya kamu bersin, kamu baca alhamdulillah, itu enggak boleh. Artinya apa? Diulangi lagi Fatihahnya ya. Karena itu sudah namanya enggak muwalat, enggak nyambung. Wa tartibiha, yang berikutnya wa tartibiha, dan berurutannya ya Fatihah, ayat Fatihah ya. Jadi berurutan mulai dari 1 sampai selesai. Wa ikhrajul huruf min makharijiha, dan mengeluarkan huruf hurufnya Fatihah ya, min makharijiha, dari
tempat keluarnya ya huruf. Wah, jadi harus benar. Waladdallin. Semua harus benar. Bahkan andai kata ada orang berjemaah, ini syarat berjemaah ya. Ketika imamnya gak bisa baca huruf ro misalnya, siratal ladzina an'amta alaihim, dia baca siratal, kan ada ya. Orang Cina nggak bisa baca ro ya. Siratal ladzina baca siratal ladzina. Ya, ada ya. Siratal ladzina baca siratal ladzina. Itu namanya. Nah, imam seperti itu enggak, kalau makmumnya bisa baca siratal ladzina enggak boleh jadi imam dia. Enggak sah. Jadi kalau misalnya imamnya enggak bisa baca ro siratal ladzina, makmumnya bisa baca ro, baca siratal ladzina, maka balik, makmumnya jadi imam. Jadi imam kalau berjemaah dengan makmum yang bisa, yang fasih bacanya, itu enggak sah sholatnya. Nah, kecuali sama-sama enggak bisa. Imamnya enggak bisa siratal ladzina, makmum juga bisa siratal ladzina, itu boleh berjemaah. Kalau sama-sama enggak bisa. Tapi kalau makmumnya yang lebih bisa, maka dia enggak boleh jadi makmum kepada orang yang enggak bisa baca. Jadi dibalik saja, yang sekalipun dia ustadz misalnya, ketika baca ro enggak bisa, ada nih orang Cina biasanya itu bisa baca ro, maka dia jangan jadi imam. Jadi makmum saja. Ya. Jadi yang berapa saja harus huruf-hurufnya harus betul-betul sesuai dengan huruf